Dulu, manusia dapat langsung berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan tanpa membutuhkan seorang perantara, seperti pemimpin agama, ataupun tidak juga membutuhkan tempat ibadah untuk mendapatkan panduan spiritual. Sebenarnya sampai sekarang juga manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, karena Tuhan memang selalu berada di dalam diri manusia, bukan entitas ataupun sosok yang terpisah dari manusia. Hal ini tertulis sebenarnya dalam banyak kitab suci. Contohnya seperti di Bible ketika Yeshua mengatakan, Bapa ada di dalam aku dan Bapa adalah satu. Tetapi semenjak manusia menciptakan konsep bahwa Tuhan merupakan sosok yang berada di luar manusia dan sosok ini merupakan entitas yang perlu ditakuti dengan menciptakan konsep surga dan neraka, maka manusia tidak merasa lagi sebagai kesatuan dengan Tuhan dan menjadi semakin jauh dari Tuhan. Inilah yang membuat manusia semakin lemah. Manusia menciptakan berbagai macam konsep sebagai pembatas antara dirinya dan diri sejatinya, antara dirinya dan Tuhan, sehingga Tuhan bukan lagi pengalaman langsung yang dialami oleh tiap individu, tetapi merupakan pengulangan dari apa yang diceritakan oleh orang lain yang bahkan sama sekali tidak pernah memiliki pengalaman secara langsung dengan Tuhan. Manusia merupakan proyeksi dari sumber kesadaran yang sedang mengalami universal ini melalui diri setiap manusia. Setiap orang dari kita memiliki peranan yang berbeda. Bukan peranan seperti yang dikatakan oleh sistem yang selama ini diajarkan kepada kita di sekolah ataupun di society, komunitas-komunitas. Kitab suci juga membahas hal ini, yaitu mengenai perubahan kesadaran umat manusia yang terdapat juga di dalam kisah Adam dan Hawa. Kisah Adam dan Hawa menceritakan tentang dibangkitkannya kesadaran manusia yang dimulai dengan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Dan pohon pengetahuan ini yang disebut dengan Tree of Life. Tree of Life ini adalah nervous system manusia. Semua yang ada di universal ini adalah energi. Di dalam diri setiap manusia terdapat energi pria dan energi wanita. Itulah yang diwakilkan oleh Adam dan Hawa. Adam melambangkan divine energi pria, sementara Hawa melambangkan divine energi wanita. Setiap manusia memiliki kedua energi ini, jadi ini bukan mengenai gender. Female energy inilah yang mengaktifkan energi dormant pada root chakra yang terletak pada area tulang kemaluan manusia atau pelvic. Oleh karena itu, kita juga dapat menemukan pada second coming yang dibahas di Revelation atau pengungkapan di Bible, dikatakan bahwa Christ atau Kristus datang sebagai bride atau pengantin wanita, karena kebangkitan memang dilambangkan sebagai energi wanita. Terdapat juga di tradisi-tradisi sebelumnya, yaitu energi tradisi Hindu, energi Kundalini, kebangkitan spiritual itu adalah hal yang sama. Memang dilambangkan sebagai female energy. Energi ini bergerak di sepanjang nervous system manusia yang merupakan tempat penerimaan dan pengiriman pesan ke dan dari seluruh tubuh manusia yang juga mengendalikan pikiran, indera, dan perilaku manusia. Proses pergerakan energi yang sangat intens ini menyebabkan perubahan pada kesadaran manusia, sehingga Hawa dan Adam yang tadinya berada pada kondisi kesadaran yang innocent, kemudian mereka menjadi dicelitkan atau dibukakan kesadarannya, sehingga dapat membedakan baik dan buruk berdasarkan proyeksi kesadaran yang lebih tinggi, dan dapat melihat segala sesuatu seperti apa adanya tanpa polesan. Inilah keadaan yang terjadi ketika kita mengalami kebangkitan spiritual.
di mana kita dapat melihat segala sesuatu seperti apa adanya setelah mengalami kebangkitan. Kesadaran adalah jiwa. Jiwa selalu merupakan rumah bagi kita. Jika kita semakin jauh dari tingkat kesadaran kita yang semestinya, kita akan merasa cemas. Rasa cemas ini yang membuat kita selalu mencari sesuatu di luar diri kita sebagai pengalihan agar kita dapat membuat diri kita merasa nyaman. Inilah yang membuat kita semakin kesulitan untuk melihat diri kita sebagai suatu kesatuan dengan sumber kesadaran, sehingga merasa semakin terpisah dari diri dan dengan orang lain. Kita dibuat lupa akan siapa diri kita oleh pilihan-pilihan yang kita buat, karena semakin dikuasai oleh kondisi ketidaksadaran kita. Jiwa tidak dapat dihancurkan, namun dapat dilupakan. Gaya hidup kita memang secara perlahan memakan energi kehidupan kita, sehingga manusia sekarang berada pada era di mana manusia memiliki tingkat kesadaran pada titik terendah di sepanjang sejarah manusia. Kita makan untuk hidup. Ironisnya, makanan yang kita makan tidak membuat umur kita menjadi lebih panjang, ataupun jiwa dan tubuh kita menjadi lebih sehat. Mens sana in corpore sano tidak berlaku lagi. Lahan-lahan pertanian, peternakan tidak dikembangkan lagi untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi makhluk hidup yang terdapat di dalam rantai makanan tersebut, tapi sudah berubah menjadi lahan bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Setiap makanan yang kita konsumsi tidak lain dari racun yang perlahan membuat kita sakit. Obat yang kita kira dapat menyembuhkan hanyalah alat yang dapat menidurkan penyakit kita, bukan menyembuhkan. Pendidikan kita tidak lagi untuk mencerdaskan, tetapi sebagai media untuk brainwash. Studi diciptakan untuk menciptakan masalah daripada untuk menciptakan solusi. Semua sudah digunakan sebagai akses untuk menggali profit. Sejarah manusia ditutupi agar manusia lupa siapa diri manusia sebenarnya. Benteng-benteng didirikan untuk memenjarakan pikiran manusia. Kita dikelilingi sistem yang dibangun di atas kebohongan. Kemudian kita dengan patuhnya hanya diam dan mengikuti kebohongan tersebut. Menutup mata, seolah-olah kita tidak melihat apa-apa. Hidup di atas rasa takut. Takut apabila kenyamanan yang sudah ada dan yang kalian kira adalah milik kalian dibangun, kemudian dirampas begitu saja. Manusia sudah membangun sistem yang berlandaskan kontrol, ketakutan, ketamakan. Sistem yang selama ini mendominasi satu sama lain, bukan sistem yang berlandaskan kasih. Sistem yang mengeksploitasi bumi beserta jiwa-jiwa manusia, menukarnya dengan segala hal untuk kepentingan individu, untuk membuat diri kita merasa nyaman di dunia ini. Kita mengira ini adalah rumah kita. Ini bukan realitas sebenarnya di mana kita seharusnya tinggal ataupun berada. Sekarang manusia mengalami pergeseran kesadaran yang berlandaskan pada kasih. Maka semua sistem yang sudah dibangun manusia yang tidak berlandaskan kasih ini harus kolaps. Oleh karena itu, sekarang kita melihat di sekeliling kita adanya peperangan, kolapsnya ekonomi, dan sistem pemerintahan. Ini semua harus terjadi untuk menaikkan kesadaran manusia. Bahaya terbesar bukan berasal dari kekuatan di luar manusia, namun terletak pada pikiran manusia yang tidak berfungsi dengan baik akibat dari rendahnya kesadaran manusia, di mana para pelaku berada di bawah kekuatan tak sadar di dalam diri mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat mengendalikan dan menghentikannya karena mereka tidak terjaga. Menyadari bahwa mereka berada di bawah belas kasihan ketidaksadaran mereka sendiri adalah aspek nyata dari sebuah pengampunan.
aspek pengampunan adalah menyadari bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak pernah didengar. Inilah yang kita hadapi sekarang, semua sebagai umat manusia secara kolektif.